Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam santun kepada para sesepuh, bini sepuh, juga adik sepuh ahli kejawen. Izinkan saya untuk membahas tentang apa itu kapitayan dan ada hubungan apa dengan aliran kejawen. Mohon izin. Kapitayan adalah ajaran yang dianut orang kejawen kuno yang mengajarkan leluhur kita dalam mengenal Tuhan. Sejak zaman dulu sebelum Masehi dan sebelum agama Islam, agama Kristen, Hindu dan Buddha hadir atau ada di tanah Jawa ini. Sejak zaman dulu lalu kita sudah mempercayai adanya Tuhan. Tidak pernah menyembah dewa ataupun batara yang diyakini sebagai makhluk Tuhan. Leluhur kita zaman dulu hanya menyembah Tuhan yang disebut Sang Hyang Taya. Dan pada zaman itu orang Jawa belum memiliki kitab suci, namun memiliki bahasa sandi atau simbol yang menjadi aturan pokok dalam ajaran kapitayan. Dan orang Jawa yang memahami aturan tersebut pasti bisa menerima ajaran agama yang dibawa oleh kaum migran seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan juga Islam. Selama ajaran yang dibawa memiliki keyakinan yang selaras dengan ajaran orang Jawa zaman dulu atau ajaran kejawen. Di dalam ajaran kapitayan memiliki nilai-nilai luhur dan lelaku yang menekankan konsep keseimbangan, tidak terlalu memiliki aturan yang ketat, tidak pernah memperluas ajarannya, tetapi melakukan pembinaan spiritual secara rutin. Dan simbol-simbol spiritual yang digunakan diantaranya yaitu adalah pembacaan mantra, menggunakan keris atau tulisan naji, dan beberapa jenis sesaji yang memiliki makna sebagai perantara untuk mengekspresikan wibawa magis, bukan menjadi inti dari ajaran yang sering dibicarakan orang-orang zaman sekarang seperti animisme, dinamisme, atau yang sering dianggap musyrik. Dan soal ajaran kejawen kapitayan bisa disimak di video ini agar tidak terjadi persepsi atau salah paham. Sang Hyang Taya yang disembah oleh penganut ajaran kapitayan atau orang kejawen zaman dulu memiliki makna kosong atau hampa. Nenek moyang kita sering menyebutnya yaitu tan keno kinoyo ngopo, yang artinya tidak bisa diusik akan keberadaannya, karena Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Toyo memiliki sifat to atau tu yang bermakna goib atau adi kodrat, yang maksudnya adalah ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Sang Hyang Taya memiliki sifat goib dan arti tu atau to lainnya adalah tunggal atau Sang Hyang Tunggal yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama yaitu adalah sifat baik yang disebut Tuhan atau Sang Hyang Wenang. Sifat yang kedua adalah sifat buruk atau sifat jahat, disebut hantu atau Sang Hyang Manik Moyo. Sifat gaib yang tidak bisa dilihat pakai pikiran, tidak bisa dinalar, namun bisa dirasakan melalui hati kita. Makanya untuk memujanya membutuhkan sarana yang terlihat yang memiliki sifat gaib, dan sarana tersebut harus memiliki nama atau kata yaitu adalah tu atau to. Contohnya yaitu adalah bisa disebut watu, tugu, tumpeng, tulang, tunggul, tuak, tuk, tombak, tosan, tumbu, tampah, topeng, towok, toyak, dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang ada kata to atau tu dianggap memiliki kekuatan gaib yang bisa dijadikan perantara untuk menghadirkan Tuhan, dan diyakini bisa dipakai perantara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tak jauh beda dengan di Islam yang memiliki tingkatan
tingkatan tertentu. Seperti di ajaran Islam ada tingkatan-tingkatan, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Dan di Kapitayan, di ajaran orang Jawa zaman dulu yang saya sebutkan di atas tadi, itu yang digunakan oleh orang-orang Kapitayan tingkatnya rendah atau orang yang dianggap masih awam. Untuk penganut Kapitayan yang tingkatannya tinggi, menyembah langsung pada Sang Hyang Taya dengan gerakan-gerakan yang sudah dipakemkan urut-urutannya. Jadi tidak memakai sesaji seperti yang saya sebutkan di atas, yaitu diantaranya 1. Tulajeng atau berdiri tegak menghadap lubang sambil mengangkat kedua tangannya dengan tujuan yaitu menghadirkan Tuhan ke dalam hati kita. Yang kedua, dengan cara swadingkep atau sedekap, artinya mengakui diri kita bahwa kita adalah manusia biasa ciptaan Tuhan. Yang ketiga, dengan melakukan tumpul atau membungkukkan badan menatap bumi, mengakui asal usul kita dari tanah dan nantinya juga akan kembali ke tanah. Yang keempat adalah tulumpak atau duduk bersimpuh dengan menindih kedua tumit kita, yang bermakna adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yang Esa. Yang terakhir, yang kelima adalah tondem atau sujud, yaitu menyembah pada Tuhan Yang Esa. Dan orang-orang yang bisa mendalami Kapitayan itu yang mengikuti arti Tuhan, kalau mereka itu dengan khusyuk, dengan taat, mereka akan mendapatkan sebuah kelebihan yang bisa disebut tuah. Dan mereka yang mengikuti ajaran kedua, yaitu adalah yang kedua, yang jahat atau disebut manik moyo atau hantu, mereka akan juga memiliki kelebihan itu, tapi kelebihan jahat yang disebut tulah. Di dalam ajaran Kapitayan, di dalam menyembah atau menghadap Sang Pencipta, itu juga memiliki tempat seperti tempat-tempat ibadah agama-agama di zaman sekarang. Kalau di Kapitayan itu tempat ibadahnya bernama sangga. Itu yang bisa saya sampaikan dan bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua, agar pemahaman tentang Kapitayan, tentang orang Jawa yang menyebutkan musyrik dan lain sebagainya itu tidak benar. Karena ajaran Kapitayan yang sesungguhnya itu adalah menyembah Tuhan, bukan menyembah berhala atau apapun, atau batu atau apapun, tapi menyembah yang maha gaib, maha satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kalau Islam Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.